Hai, halo, apa kabar? Salam super duper luar biasa. Masih bersama saya Imel Grisel di edisi My Life is My Blessing. Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang teknik visualisasi. Jadi sahabat saya, seperti yang saya katakan di video part kedua, bahwa saya dahulu tidak tahu apa itu teknik visualisasi. Seperti yang saya di perkenalan intro saya tentang My Life is My Blessing ini adalah sebuah video yang kombinasi dari ilmu yang saya peroleh dari mentor saya, dari mereka yang sudah sukses di bidangnya sebelumnya, dengan praktek yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. Dan ketika itu memang benar-benar berhasil, inilah tujuan video ini saya buat, agar saya bisa berbagi, agar kita bisa sama-sama belajar, agar kita bisa sama-sama bertumbuh, berkembang, dan jadi berkat. Artinya orang sukses itu meninggalkan jejak, sahabat saya. Sama seperti saya ketika saya mengalami titik terendah di dalam hidup saya ditolong mereka yang saya sebut mentor saya. Nah, di sini juga saya akan sharing. Semoga video saya ini bisa menginspirasi sahabat saya agar kita bisa mengubah hidup kita. Dan memang sejatinya kita harus mengubah hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Jack Ma, bila Anda lahir di dalam kemiskinan, itu bukan salah Anda. Tetapi bila Anda mati di dalam kemiskinan, itu sepenuhnya kesalahan Anda. Oke? Nah, bagaimana kita bisa mengubah hidup kita? Yaitu melalui teknik visualisasi yang saya sebutkan. Well, sahabat saya, teknik visualisasi yang saya maksud itu adalah ketika saya sebelumnya memiliki sebuah hasrat untuk bisa mempunyai rumah bertingkat, sahabat saya, mempunyai rumah bertingkat, kemudian saya bisa melunasi, awalnya saya memiliki sebuah hasrat, yaitu hasrat ketika saya bersama dengan suami di awal Februari 2010, saya dengan suami membeli rumah untuk kami tempati setelah menikah. Dan di awal kami booking rumah, uang yang ada tersisa itu adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini hanya bisa booking rumah tipe 45, sahabat saya. Sementara Anda tahu, tipe 45 itu cukup untuk keluarga kecil, tetapi tidak cukup untuk keluarga besar. Saya dengan suami saya adalah keluarga besar. Jadi ketika saya mencoba untuk berbicara dengan developernya mengatakan bahwa kalau ibu mau rumah yang bertingkat, ibu harus menyediakan dana sekian ya sekitar 25 juta, sahabat saya. Sementara dana 10 juta yang kami pegang itu adalah sudah dana restan, yaitu dana yang sudah pas-pasan. Nah, kemudian sahabat saya, apa yang terjadi? Saya mengatakan, saya menginginkan rumah bertingkat, Bu. Boleh nggak ketika saya beli rumah saya ini nanti, saya membuat rumahnya bertingkat? Oh tidak, Ibu, ini adalah developer. Artinya, setiap komplek yang di sini sudah mempunyai aturan dari
developer sendiri. Bahkan batas temboknya sendiri kita sudah atur, tidak boleh melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Seinci pun tidak boleh, Ibu. Jadi kalau Ibu mau membuat rumah bertingkat, hanya satu syaratnya, yaitu Ibu membeli rumah di sini atau Ibu mengusahakan uangnya agar rumah Ibu bertingkat. Kemudian saya mengatakan, sahabat saya tidak punya uang. Ini adalah uang terakhir saya. Nah, kalau Ibu memang tidak punya uang, jadi puaslah Ibu dengan rumah tipe 45. Dan kemudian saya mengatakan, tidak, saya menginginkannya. Dia hanya ngotot, dia hanya senyum-senyum. Mungkin dia underestimate kepada saya, sahabat saya. Wow, ini anak udah uangnya hanya pas 10 juta, ngotot lagi ingin rumah bertingkat. Dan ditilik dari biografi saya, hanya ASN biasa. Dan suami saya juga hanya karyawan biasa, jauh dari harapan, jauh panggang dari api, peribahasanya. Tetapi saya mengatakan, saya mau, Bu, gimana caranya? Saya mau rumah ini, saya sudah senang dengan lingkungan ini, tetapi saya mau membuat rumah ini bertingkat, bagaimana caranya? Dan apa yang dikatakannya oleh staf developernya, Bu, saking dia sudah gondok melihat saya, saking dia udah kesal melihat ini anak kok ngeyel banget, sampai dia mengatakan, kalau Ibu memang ingin rumah Ibu bertingkat, ya hanya ada satu syaratnya, yaitu hanya ketika developer keluar dari komplek ini, Bu. Tetapi itu tidak mungkin. Ini adalah rumah yang sudah sangat luas dan kami juga membeli lahan di sekelilingnya, bla 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 bla. Oke, saya mengatakan, ya cukup itu aja. Berarti hanya dengan ketika developer pindah, saya bisa membuat rumah bertingkat. Ya, itulah katanya. Dan tebak sahabat saya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya dengan suami saya masih dengan penghasilan pas-pasan. Apalagi saat itu saya dengan suami 2 periuk, satu di kota Sibolga, saya saat itu dinas di Sibolga, dan satu di Medan, dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Artinya kami harus betul-betul ikat pinggang sekencang-kencangnya agar bisa membayar angsuran rumah, agar bisa juga membayar biaya-biaya yang lainnya. Kami pasti sudah harus mempersiapkan untuk kehamilan anak. Kita juga mempersiapkan biaya-biayanya. Jadi bisa dibilang saya bisa dihitung jari hanya untuk bisa suami ke Sibolga atau saya ke Medan. Sangat miris, sahabat saya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah melupakan visi saya. Ya, saya tetap menjaga visi saya itu di dalam pikiran saya. Seperti apa yang dikatakan oleh Napoleon Hill, jaga visi Anda. Karena visi Anda itu adalah anak-anak Anda yang Anda rawat, yang Anda tumbuh kembangkan, dan anak-anak itulah yang akan merawat Anda. Wow, saya sekarang baru sadar itu ternyata ada ilmu sainsnya, sahabat saya. Saya hanya cukup menjadi orang yang sangat ngeyel. Ya, saya mau rumah saya bertingkat, saya mau rumah saya bertingkat. Saya tidak tahu caranya, pokoknya saya mau rumah saya bertingkat. Itulah keinginan saya. Dan itu gak, sahabat saya, ketika waktu semakin berjalan, tiba di masa 1 tahun pertama angsuran ketika kami sudah membeli rumah tipe 45 yang kami tempati sekarang. Itu sahabat saya, yang membuat semakin meringis itu adalah
angsuran pinjaman yang semakin naik, sahabat saya. Dari 1,5 menjadi 1,9. Dan di situ hati saya miris, sahabat. Dari 1,9 ketika saya menerima struk angsuran saya setiap bulan, yang dibayar pokok pinjaman itu hanya 300. 1.600.000 itu pure bunga. Wow. Dan sebagai akibat dari sebuah namanya inflasi, yang sangat dirugikan itu adalah mereka yang berpenghasilan tetap. Ya, seperti saya dengan suami sebagai karyawan biasa, sebagai ASN biasa, yaitu penghasilan hanya tetap, tetapi angsuran naik dari 1,5 ke 1,9 atau anggap 2 juta. Coba berapa persen naik? 20% lebih naik. Coba sahabat saya, ngenes nggak dengan angsuran yang demikian? Nah, tetapi bagaimana ketika keadaan yang serba sulit itu, sahabat saya, tetap tidak menggoyahkan impian saya untuk memiliki sebuah rumah. Tetapi sebelum memiliki sebuah rumah bertingkat, maksudnya, tetapi sebelum saya membangun rumah bertingkat, saya harus membayar hutang saya. Itu adalah tekad yang saya miliki. Nah, bagaimana? Apakah pada akhirnya terwujud? Atau memang itu benar-benar hanya angan-angan semata? Oke, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara teknik visualisasi ini mengubah hidup saya, nah, tonton terus channel kita hanya di channel My Life is My Blessing bersama saya, Imel Grisel, tempat kita untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang dan menjadi berkat. Oke? Like, comment, dan subscribe agar kita bisa sama-sama menjadi hidup yang penuh berkat. Oke, bye-bye.